Pemirsa, Anda pernah menganyam? Nah, tahukah Anda, anyaman adalah serat yang dirangkai menjadi benda yang kaku. Biasanya berupa kerajinan atau perabot. Nah, kali ini saya sudah berada di Kampung Cinewon, Desa Tajur Halar, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Uniknya dan jadi spesial, anyaman bambu di sini dihasilkan oleh seorang disabilitas. Seperti apa proses dan hasilnya? Ikuti perjalanan saya, Ayu Nitria. Kali ini saya akan mengajak pemirsa menuju Kampung Cinewon, Desa Tajur Halang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, untuk menemui Pak Omang, seorang pengrajin anyaman bambu. Meski dengan keterbatasan fisik yang dimiliki sebagai penyandang tunanetra, Pak Omang mampu membuat anyaman bambu secara manual. Pekerjaannya membuat keranjang bambu dilakukan sendiri, dimulai dari memotong bambu sesuai ukuran hingga membelah bambu menjadi tipis, kemudian diserut dan dirapikan satu demi satu sampai menjadi sebuah keranjang besek. Karena punya keinginan untuk itu sehari, karena punya penghasilan. Jadi ada keinginan gitu, gimana caranya gitu supaya bisa menghasilkan. Oh, sebelumnya apa nih Pak Omang? Hah? Sebelumnya? Sebelum menekuni anyaman bambu? Harus sih langsung belajar ini, Bu. Langsung belajar ini. Berarti otodidak gitu maksudnya belajarnya? Hah? Otodidak, belajar sendiri? Belajar sendiri. Wah. Tapi ini kan kerajinannya kan dipilah dulu. Nah, ini gimana Pak Omang akhirnya bisa tahu nih bentuknya? Pakai perasaan ini tangan, jadi teraba ya, bisa membedakan yang bagus yang jelek. Emang kenapa ada kalau kualitas yang bagus sama yang jelek ke pengaruhnya ke hasil? Kalau ini bambunya terlalu muda kan hasilnya jelek, Bu. Sehari itu bisa berapa sih Pak Omang untuk produksinya sendiri Ya, yang dihasilkan? 200 sampai 300 kadang. Sehari ya? Gimana semangatnya? Pak Omang, harapannya ke depan gimana sih Pak Omang dengan hasil karya keinginannya Pak Omang ini terhadap anyaman bambu hasil Pak Omang nih? Ya harapan saya iya bambu sih. Masih basicnya gini-gini aja, bukan soalnya hasilnya kan nggak meningkat-meningkat. Kalau misalkan kalau ada yang ngasih modal sih mau bisa usaha, kadang kerjain orang gitu. Karena nggak punya modal ya udah. Soalnya itu lebih berkembang lagi ya? Ya, berkembang. Soalnya kalau modalnya bikin biasa kan nggak perlu banyak-banyak, Bu. Pak Omang yang berusia 42 tahun mengalami kebutaan sejak usia 3 tahun. Pekerjaannya membuat kerajinan anyaman bambu dimulai sejak tahun 1998. Meski dengan kondisi penglihatan yang tidak normal, namun ia tetap dapat bekerja untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga. Dalam sehari, Pak Omang mampu menghasilkan 200 keranjang besek yang masing-masing dijual kisaran 17.000 untuk 100 buah keranjang besek. Perhatian pemerintah kepada Pak Omang sebagai disabilitas dan pengrajin anyaman bambu juga mendapat perhatian dari pemerintah setempat. Baik, terkait masalah Pak Omang, sebenarnya sudah saya sudah mendapat laporan dan tentunya kita sudah berkoordinasi dengan pihak desa untuk mendapatkan perhatian, minimal ada bantuan dari pihak desa. Dan kami juga sudah laporkan ke pihak Dinsos atau Dinas Tenaga Kerja terkait masalah Pak Omang, dan tentunya ini sebuah sosok yang luar biasa ya, di tengah keterbatasan Pak Omang dalam melakukan aktivitas tapi masih bisa berkarya
untuk membuat sebuah kerajinan untuk kemasan ikan. Dan memang di kita banyak kerajinan kemasan untuk ikan bahan dari bambu, dan salah satunya adalah Pak Among. Dan Pak Among ini sudah lama berkiprah di kerajinan tersebut ya untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari, dan sudah juga kami masukkan dalam UMKM di Kecamatan Kijang. Dan mudah-mudahan dengan UMKM ini tentunya bisa memperluas pangsa pasar untuk Pak Among, dan kami tentunya akan berupaya mengutamakan Pak Among. Ketika ada pesanan melalui UMKM, kita akan lebih utamakan Pak Among untuk mendapatkan pesanan. Baik, kalau dari segi modal mungkin mereka kan sangat minim sekali gitu kan, bisa dibilang seperti itu. Nah dari pihak pejabat sekitar juga gitu, termasuk kecamatan, yang adakah bantuan khusus untuk hal tersebut? Baik, untuk sementara kan kami sudah melaporkan, tinggal menunggu hasilnya seperti apa dari pihak kabupaten. Tapi untuk mengantisipasi proses di kabupaten, kita akan mengupayakan melalui dana desa. Dana desa nanti untuk memperkuat permodalan atau bantuan ke kelompok-kelompoknya, terutama Pak Among. Nanti kita akan upayakan melalui dana desa agar bisa mendapatkan tambahan modal dan bisa lebih mengembangkan usaha. Menganyam merupakan salah satu potensi yang harus dikembangkan di Desa Tajur Halang agar menghasilkan nilai ekonomi dan perkembangan desa wisata dan UMKM. Nah, pemirsa, menganyam merupakan suatu hal yang harus diketahui dan dipelajari sehingga bisa menjadi sumber mata pencarian seperti yang dilakukan oleh Pak Among. Beliau tidak berpangku tangan tapi berusaha untuk bisa menghidupi diri sendiri dan keluarga. Untuk itu, jangan pernah menyerah. Demikian perjalanan saya hari ini. Sampai jumpa. Udah selesai aja, Pak.